Oke, di video kedua ini kita akan mempelajari yang namanya model data. Datanya secara singkat saja sama yang namanya IR diagram seperti yang disebutkan di video satu atau pertemuan kemarin. Pertama, model data. Model data dalam database itu kita bisa bagi menjadi misal ada tiga yang utama. Pertama itu hierarkikal, hierarki ya, hierarki. Yang kedua itu ada konsep network. Network yang ketiga itu relasional. Ini yang akan menjadi fokus nanti. Tapi kita akan pelajari dulu ya semuanya. Yang pertama, hierarki seperti namanya. Data yang hierarki itu terdiri dari susunan-susunan gitu. Bisa misal kayak contoh hierarki yang sering kita lihat itu misal struktur organisasi di mana ada ketua, ada wakil satu, wakil dua, ada sekretaris juga, taris dan anggota ya. Nah, di sini strukturnya tuh jelas nih. Yang mana yang mana eh, yang paling utama atau kategori utama itu ada di paling atas. Mungkin contoh lain itu kalau kita pakai barang elektronik misal, barang elektronik, katakanlah kita di toko ya, barang elektronik, itu kita bagi menjadi dua fungsi, hiburan dan misal kebersihan gitu, hiburan dan kebutuhan. Di sini hiburan tuh bisa ada TV, misal TV, PS, radio, bisa jadi anggota dari hiburan. Mungkin di TV itu nanti ada Samsung, LG, Polytron dan sebagainya. Dan radio mungkin juga ada beda-beda gitu ya. Dan kebutuhan ini bisa jadi ada misal kayak mesin cuci, ada vakum, misal vakum, dan juga misal ada kompor listrik ya, kompor. Nah ini database hierarkikal gitu ya. Nah database hierarkikal ini mungkin ada keunggulannya di mana strukturnya jelas gitu. Selama kita tahu cara mengkategorikannya, yang mana ini juga bisa jadi kekurangan karena kalau nggak tahu mungkin kita akan tersesat dengan mencari uh, sangat jauh itu ya, mencari dengan sangat jauh. Nah, berikutnya ada uh, network gitu, network atau jaringan. Di sini kita yang pertama itu udah ada hierarki, yang kedua ada network. Nah, network ini mirip, bisa bisa mirip atau berbeda tergantung bagaimana kita menyusunnya. Tapi yang jadi perbedaan utama itu uh, dalam network satu satu node atau satu barang itu bisa jadi anggota dari banyak kategori sekaligus. Kayak misal kita ada film, misalkanlah ada film kayak apa film Frozen itu kita bisa masuk sini nih. Misal ada kartun, ada kartun, ada action, sama komedi. Nah, dalam satu film ini bisa nanti misal ada banyak film, nanti bisa terhubung dalam
dalam banyak kategori sekaligus, yang mana ini juga bisa bikin nanti data susah diatur gitu ya, karena tampilannya jadi berantakan gitu, atau secara sistematiknya juga lebih berantakan ya, dibanding yang ketiga, itu relasional. Di mana uh, sebuah data itu disimpan dalam bentuk tabel. Tabel yang mana biasanya kalau kita nyimpan data itu pertama ada ID sebagai identifikasi dia, nama sebagai penjelas gitu. Sebagai penjelasnya ada nama. Lalu misal ada data lain gitu yang misal menjelaskan kategori dia dan juga spesifikasi, spesifikasi gitu. Jadi itu keunggulan dari uh, model relasional gitu ya. Selanjutnya kita kan belajar tuh relasional entitas atau hubungan antar entitas. Kita bisa bikin QR diagram di sini, di materi kita. Nah, ini database relasional ya. Secara istilah, dalam database relasional itu ada yang namanya record atau row ya. Kalau kita bikin tabel seperti ini, nah data ini disebut row, dan yang ke bawah kita sebut sebagai field. Field atau record, record untuk row ya, row atau record atau baris atau field, atribut atau kolom gitu ya. Nah, kita dalam membuat tabel perlu memperhatikan nih, kita ulang lagi. Pertama, dalam membuat tabel kita perlu memperhatikan ini entitas ini atau objek ini tuh punya atribut apa saja, data apa saja yang perlu disimpan ya. Data yang disimpan tuh apa aja? Simpan misal apakah kalau saya mau menyimpan data mahasiswa, apakah saya perlu tahu makanan favoritnya dia apa? Belum tentu. Tapi di situasi lain mungkin bisa aja itu jadi penting. Tapi secara umum tidak perlu. Terus, uh, dari data-data yang disimpan ini, mana sih yang unik? Identitas ya, identitas itu kan perlu unik ya teman-teman ya. Unik. Kemudian aturan pengisian datanya itu gimana? Misal, apakah data nama boleh diisi pakai email? Apakah kalau misal kita ngisi umur, misal apakah boleh ada komanya gitu, misal umur saya misal 21,2 tahun, misal apakah boleh diisi gitu, atau diisi cukup 21 tahun aja, atau mungkin kalian bisa kreatif gitu ya, misal mau disimpan umur saya 2500 bulan gitu. Nah, kita perlu menentukan juga. Lalu kita juga perlu memikirkan apakah setiap atribut itu harus diisi atau bahkan malah boleh kosong gitu. Kayak misal, apakah name harus diisi gitu? Apakah mungkin misal kayak ada piagam gitu. Kalian misal waktu mendaftar kuliah perlu memasukkan piagam, apakah piagam itu harus diisi atau boleh kosong gitu misalnya. Ini. Jadi kira-kira begini gambarannya tadi, record dan field, row dan kolom ya gitu. Oke, itu tadi ini IR diagram. Jadi tujuan kita untuk merancang database itu pertama kita akan mengorganisir nih data itu, kita organisir, kita desain agar bisa dimanipulasi secara efisien. Jadi kita simpan data seperlunya, terus kita juga menghindari duplikasi data gitu. Kemudian tujuan lain data database itu perlu didesain adalah untuk mempermudah pencarian dan pengolahan data. Kayak tadi ya, jadi semua data tuh harus
setipe misal yang angka ya angka semua. Biar apa? Biar misal kalau kita mau melakukan operasi matematis itu enak gitu. Karena semuanya udah konsisten angka semua. Dan juga kita menjaga konsistensi data dengan memasang primary key dan foreign key tadi, PK dan FK. Jadi data di satu tabel itu bakal sama dengan datanya di tabel lain gitu. Oke, jadi dalam desain itu kita perlu memikirkan yang namanya IR diagram atau Entity Relationship Diagram. Diagram hubungan antar entitas atau antar objek atau antar tabel. Gitu. Dengan ini, dengan entity ini, kita bisa memodelkan struktur data dan juga hubungan antar datanya. Secara sangat umum, kita bisa membaginya menjadi nih, tiga ya. Ada tiga elemen utama dalam IR diagram. Secara umum yang sering dipakai itu ada chain notation dan crossfoot. Itu yang pertama itu entity diagram entitas ya entitas ini objek atau konsep dunia nyata yang kita lihat dan kita perhatikan dalam bisnis ini ya. Misal kayak kayak di restoran itu kita perlu memperhatikan ada misal tabel karyawan, tabel menu, tabel meja, lalu juga untuk pelanggan gitu ya secara umum. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut ini informasi atau fakta-fakta yang terdapat dalam suatu entitas. Dia itu bisa memiliki sifat unik, bisa saja bersifat duplikat, atau kosong. Gitu. Seperti unik. Unik misal nama kalian, itu semua unik contohnya. Atau bisa bisa ada yang sama. Bisa ada banyak orang yang namanya itu Muhammad Ali gitu ya. Mungkin nama dia meniru dari Ali, meniru dari petinju legendaris itu. Atau misal kayak saya kenal ada orang namanya Zlatan Ibrahimovic gitu. Meniru mantan pemain Milan gitu. Dan kayak contoh yang unik nih, misal kayak NIM, nomor KTP gitu ya. Nama belum tentu unik, kategori belum tentu unik, judul ini biasanya juga belum tentu unik karena bisa aja buku itu punya judul yang sama tapi autornya beda. ISBN ini unik karena ini adalah identitas dari sebuah buku ya, ISBN International Serial Book Number. Kemudian apa yang boleh kosong? Kosong tuh misal kayak ya tadi contoh sebelumnya ada piagam. Misal kalau kalian ngisi di hilang gitu ya, mungkin foto-foto kalau belum punya bisa boleh kosong dulu gitu ya. Lalu ada selain atribut dan itu ada relationship. Relationship ini menggambarkan hubungan nanti antar entitas dengan entitas lain. Nah, di sini bisa ada jadi uh, relationship itu kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antar entitas tadi yang mana bisa berjalan satu banding satu, satu ke banyak atau banyak ke banyak. Contohnya nih kayak mahasiswa mengambil mata kuliah itu bisa kita kategorikan sebagai banyak ke banyak ya bisa. Atau di awal kita tulis dulu nih, misal satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan dalam satu mata kuliah kok ternyata bisa diambil banyak mahasiswa gitu ya. Jadi di sini
banyak mahasiswa, banyak mata kuliah, kita bisa simpulkan hubungan mahasiswa dan mata kuliah tuh banyak dengan banyak. Nah, contohnya satu banding satu apa? Misal satu mahasiswa bisa mengambil satu jurusan gitu ya. Dalam satu perkuliahan hanya bisa mengambil satu jurusan. Contoh satu lawan banyak itu tadi, kalau bisa satu mahasiswa bisa mempunyai misal banyak email atau punya ikut banyak organisasi gitu. Oke, ini ya tadi contoh contoh relationship atau hubungan nih satu banding satu kayak KTP dengan warga negara, NIM dengan mahasiswa itu satu banding satu. Kemudian one to many, satu ibu bisa punya banyak anak, tapi satu anak hanya punya satu ibu gitu. Kayak orang itu bisa punya banyak kendaraan, tapi kendaraan berdasarkan surat kepemilikannya hanya bisa dipunyai satu orang gitu. Kalau manajemen ini seperti contoh tadi masih dalam mata kuliah, dokter dan pasien, penulis dengan buku gitu ya. Oke, jadi kembali lagi ke perancangan database ya. Pertama, kita tentukan nih kebutuhan di sistem. Kayak tadi, kita ulangi lagi. Objeknya apa, objek atau entitasnya apa. Secara umum ya. Nanti objek entitasnya apa aja. Terus sistem tuh jalannya gimana. Mana gitu. Oke. Secara umum ya, seperti itu terus. Atribut nih, data yang disimpan tuh apa aja dan kita tuh nyimpannya gimana data. Bagaimana kita menyimpannya? Apakah datanya itu berupa integer atau bilangan bulat? Apakah berupa char atau berupa tanggal gitu? Ya, atribut. Lalu relationship seperti tadi, relationship dan juga ada nih kita masuk ke materi hari ini yaitu membuat diagram. Lalu setelah nanti sudah buat diagram dan dirasa semua sistemnya sudah dicatat secara baik, entitasnya semua tercatat, atributnya juga memenuhi kebutuhan sistem, maka nanti kita bisa ubah menjadi database gitu. Mengubahnya menjadi tabel di database gitu. Nih, ini mungkin ini aja ya, singkat aja kebutuhan sistem nih kayak tadi digunakannya untuk apa, data apa yang perlu disimpan kayak tadi nih. Misal seumpamanya saya mau bikin universitas ini ya, saya tuh bisa aja tuh menuliskan NIM aja tanpa ada nama kalian. Tapi eh, itu bisa bisa bermasalah nanti kalau mau menghubungkan sama misal data di KTP atau yang lainnya itu bisa berpotensi bermasalah. Terus penggunanya siapa aja kita menentukan dalam sistem tuh penggunanya tuh siapa aja dalam sistem tuh misal kalau sebuah restoran manusia yang kita bisa bisa ubah jadi dua kelompok yaitu pelanggan dan pekerjanya dan pekerja nanti kita juga bisa kelompokkan lagi nih jadi manajer atau misal kokinya siapa gitu. Kita bisa bagi menjadi berbagai kelompok gitu. Terus kegiatan dalam sistem lagi kalau contohnya restoran tadi ada misal uh, menu dimasak oleh pekerja kemudian pelanggan bisa memesan makanan berdasarkan yang ada dalam menu gitu. Kemudian ada pelanggan yang eh pelanggan yang membayar di kasir dan di kasir ini ada pekerja yang mencatat gitu ya, pelayan kasirnya sendiri ada. Kemudian untuk pramusaji atau waitress sama waiternya itu juga ada sendiri gitu ya. Oke, entitas ya tadi contoh tadi kita mengidentifikasi entitas atribut nih kayak contoh tadi kembali lagi ke restoran contoh contoh restoran
informasi apa saja yang perlu disimpan. Kayak tadi misal, kalau pelanggan, mungkin kalau di restoran kita nggak perlu tahu nama nama dia di KTP siapa. Misal, kita nggak perlu tahu nama lengkap dia, nggak perlu tahu nomor KTP dia, tanggal lahir dia, kita nggak perlu. Terus, kalau kita bisa menyimpan lagi data untuk nih tadi pelanggan ya, pelanggan mungkin cukup nama sama nomor meja ya misal. Cukup nama sama nomor meja sama pesanan dia. Yang mana pesanan ini bisa nanti kita sambungin ke entitas lain, misal entitas order atau pesanan. Nah, sedangkan kalau kita ke pekerja, ya, pekerjanya, kita mungkin simpan nomor KTP, mungkin nomor rekening juga ada kalau dia rekening, nama, terus nanti ada misal kayak gajinya berapa, gaji sama nomor rekening nanti kita hubungin nih ke uh, pembayaran bulanannya, pembayaran gaji bulanan nih kita bisa buat nanti ada entitas baru lagi di sini gitu. Oke, jadi uh, kita ini menyimpan atributnya, kita perlu paham yang namanya tipe data. Tipe data atau bagaimana mana data disimpan ya. Disimpan misal kita nulis kayak ada contoh nih, ada film film kartun zaman dulu itu judulnya 9 ya. Judulnya itu 9 nih kalau nggak salah nih film itu 9 9. Kalau kita cari angka 9, ya kita tunggu aja nih. Nah 9 itu ada bisa muncul angka 9 itu film 9. 9 ini karena judul film, apakah dia disimpan sebagai sebagai angka atau sebagai karakter? Karakter itu setingkat huruf lah, kita sebut aja setingkat huruf itu. Nah pertama nih kita akan belajar tentang tipe data numerik. Tipe data numerik ini kita gunakan untuk menyimpan berbagai jenis angka yang perlu kita simpan. Nah, kenapa jenisnya berbeda-beda? Ini tuh termasuk dalam langkah nanti kita membuat efisiensi secara penyimpanan. Karena contoh di sini untuk sebuah sebuah angka gaji, misal kita nggak perlu angka sampai 10 pangkat 18 seperti di big integer ini. Mungkin kita cuma perlu di sekelas integer aja gitu. Kalau kita mau menulis gaji karyawan pakai integer. Sedangkan kalau kita mau bikin nomor antrian, sebisa mungkin kita mau hanya sampai di tiny integer, nggak sampai ribuan kayak pakai small integer. Tapi untuk berjaga-jaga, mungkin kita bisa pakai small integer untuk nomor antrian gitu. Terus, untuk angka desimal gitu kayak harga-harga yang pakai nilai koma gitu ya. Atau kayak mungkin di PK ini. Yang bisa saya tulis juga di sini ada IPK. Ya. PK ini kita bisa pakai desimal yang mana kita bisa atur sendiri di belakang koma tuh angkanya berapa dan jumlah angka yang mau ditampilin tuh berapa. Kemudian ada float, float itu bilangan pecahan juga. Ya ini presisinya sampai 7 digit, jadi ada 7 bilangan di belakang koma. Kalau double itu lebih lebih presisi lagi sampai 15 digit. Itu untuk data numerik. Kalau data string ini kita gunakan untuk menyimpan teks ini. Kita menyimpan teks. Jadi yang sering kita pakai di string itu ada dua. Biasanya cukup di char sama varchar. Oke, kita
Bandingkan nih, dua aja yang sering dipakai. Nah, kalau char itu kita pakai biasanya untuk yang jumlahnya tetap, jumlahnya stabil. Contoh NIM atau KTP gitu. KTP, KTP atau nomor ID lain, nomor ID lainnya. Nah, sedangkan varchar ini untuk jumlahnya random, jumlahnya random. Nah, misal nama, nama saya mungkin sama nama kalian jumlah angkanya beda gitu. Atau alamat, alamat kalian mungkin kalau ditulis itu bisa beda sama saya. Bisa jadi saya nulisnya detail atau saya tulis secara singkat gitu ya. Jadi varchar ini lebih beragam dan di sini sama-sama bisa kita batasin jumlahnya. Kayak misal kalau kita pakai char kita batasin nilainya 10 dengan varchar. Varchar kita batasin nilai 10. Misal kita mau nyimpan seseorang yang namanya itu eh, kayak nama saya mungkin Febrian tadi dengan Adi Pratama. Nah, karena jumlahnya 10, dua-duanya itu nggak bisa menyimpan secara penuh. Mungkin cuma sampai Febrian Adi gitu. Febrian Adi saja. FVP, ya, yes. Bahkan mungkin nggak sampai hanya ini. Hanya Febrian A dan huruf D. Dua-duanya begitu. Tapi bagaimana kalau namanya Ali? Nah, si Febrian Adi ini tadi disimpan ukurannya 10 byte. Ya, 10 byte. Nah, yang 10 byte. Dan Ali, meskipun Ali ini cuma 3 huruf, tapi disimpannya juga sama. Yang mana ini tuh pemborosan teman-teman. Karena di sini kita hanya perlu misal cuma perlu 3 space, tapi yang dipakai 10. Maka dari itu kita gunakan yang namanya varchar. Kalau di varchar, si Ali dan si Febrianadi, si Febrianadi ini disimpan tetap 10. Tapi kalau Ali, saya simpannya sama dengan 3 ditambah 1 byte sebagai pembatas, teman-teman. Jadi, disimpan hanya 4 byte, yang mana lebih efisien. Ada terdapat efisiensinya, yaitu 6 byte gitu ya, untuk tipe string. Kemudian ada enum, enum tuh biasanya kita pakai untuk yang jenis pilihan. Lalu juga ada set nih, set tuh sama mirip dengan enum, yang mana bisa milih, tapi di set kita bisa milih banyak banyak teks ini ya, banyak pilihannya. Lalu ada tipe tanggal gitu ya, tanggal digunakan untuk menyimpan waktu. Di sini ada berbagai macam presisinya, ada yang sampai detik, ada yang dihususkan untuk waktu jam saja, ada yang untuk data tahunan gitu. Bisa dilihat juga contoh penggunanya. Kemudian untuk tipe data lain di sini juga ada blob. Blob ini biasanya dipakai untuk ya, untuk file-file gitu ya, kayak PDF, JPEG, PNG. Kita biasanya pakai blob gitu. Kemudian ada juga XML. XML itu biasanya untuk setting-setting gitu ya, cukup bisa banyak. Kemudian ada juga tadi data tambahan sebenarnya di numerik itu ada yang namanya money. Money ini kita bisa pakai untuk menyimpan data-data yang berhubungan dengan keuangan gitu ya. Ya tadi ada harga, saldo rekening, transaksi keuangan, gaji juga kita bisa pakai money ini. Oke, dan menentukan atribut. Kemudian tentukan hubungan antara entitas ya. Itu kita ulangi lagi. Contoh di sini ada minjam buku nih. Kan satu buku itu bisa dipinjam banyak anggota. Sebaliknya, anggota juga bisa meminjam banyak buku, tapi dalam
dalam sekali peminjaman hanya boleh satu buku gitu. So, kemudian buat IR diagram. Untuk membuat IR diagram, kita perlu tahu nih, jenisnya ada notasi Chen dan notasi Crowfoot. Untuk notasi Chen sendiri, ini dikembangkan oleh Peter Chen di tahun 76. Dia salah satu pelopor ya di bidang database dan perancangan database gitu. Terdapat simbol-simbol sama sebenarnya, ada entitas, atribut, dan relasi gitu. Yang pertama nih, ada entitas ya. Atau di sini saya sebut entitas kuat karena di notasi Chan ini ada juga yang namanya entitas lemah nanti. Oke, jadi entitas ini sama mengulangi saja kumpulan objek dunia nyata yang kita modelkan gitu ya. Jadi objek yang kita coba tampung ke dalam database. Lalu ada juga nih, ini pembedanya ada weak entity atau entitas lemah. Entitas lemah ini ada entitas yang hanya bisa muncul kalau ada entitas utama atau entitas kuatnya. Jadi keberadaan dia tuh bergantung sama entitas kuat. Kayak contoh di sini, terjadinya pembayaran itu perlu ada yang namanya customer atau contoh lain. Nah, misal di contoh ini ada pekerja, pekerja itu bisa aja punya yang namanya tanggungan ya, tanggungan, tanggungan atau kalau di bahasa Inggrisnya itu dependent ya. Dependent. Jadi orang yang bergantung sama dia. Kalau misalnya contoh istri, ayah ibu, anak gitu ya. Nah, itu pekerja. Nah, pekerja kan bisa aja single. Jadi keberadaan si tanggungan ini tuh termasuk entitas lemah itu. Itu contoh entitas lemah gitu. Oke, ini sama. Ini ketulis dua kali entitas lemah. Lalu ada asosiatif entity. Entitas yang terjadi ketika ada hubungan many to many kayak contoh tadi, karena kita bertemu dalam mata kuliah ini juga salah satu contoh dari associative entity. Kelas itu berasal dari gabungan nih. Pertama ada yang namanya ada mahasiswa, siswa, ada matkul, ada dosen. Dosen bisa punya banyak matkul, terus mahasiswa bisa punya banyak matkul juga. Untuk itu kita tampung menjadi sebuah kelas gitu. Dan karena ya itu nih, matkul kan juga punya banyak banyak macamnya juga ya. Jadi terbentuklah kelas contoh di sini. Asosiatif entity, entitas asosiatif. Nah, contoh lain nih, ini ada yang namanya atribut. Atribut tuh ya tadi ya, data. Atribut tuh data. Atribut, atribut, data. Nah, secara umum kita bisa pakai ini. Tapi untuk yang menjadi identitas kita kasih garis bawah. Kalau kita pakai notasi Chan ini identitas utama. Nah, yang garis-garis ini kita pakai itu namanya kandidat. Kandidat atau uh, atribut yang unik tapi belum kita jadikan sebagai identitas utama. Lalu ada multi value attribute nih. Multi value itu misalnya nih kalian bisa punya banyak email atau punya banyak akun ML, misal akun ML, akun FF gitu ya. Punya banyak atau nomor telepon kalian banyak. Atau contoh tadi kayak tadi tanggungan dependent ya. Dependent. Jadi multi value ini
multi-value attribute ini bisa 0 sampai n, sampai banyak. Nah, terus ada juga yang namanya derive attribute. Derive attribute itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya turunan. Turunan atau hasil dari yang lain. Kayak misal nama. Nama orang luar negeri kan misal dua huruf ya ini kayak awal sama akhir. Nah, itu salah satu contohnya. Kayak derive attribute misal dari nama lengkap. Kita bisa dapat name atau nama awal sama surname, nama akhirnya, nama keluarga, surname. Gitu. Kemudian relationship ya, relationship ini kita bagi jadi dua, relationship biasa dan relationship yang lemah. Relationship lemah ini ya tadi kan karena dependent ya, dependent atau tanggungan, tanggungan yang mana nggak semua orang itu punya tanggungan keluarga misal. Itu contohnya. Kalau ini ya secara umum aja kayak mahasiswa, siswa mengambil ya, kita tulis mengambil matkul. Itu contohnya. Itu untuk notasi Chen. Nah, di sini di notasi Chen kita tuliskan nih. Kayak contoh di sini ada saya bikin eh, tadi ada entitas contoh yang sama MHS sama matkul nih, sama matkul ini mengambil banyak mahasiswa bisa mengambil banyak matkul gitu. Nah, mahasiswa itu bisa ambil misal nih kayak mengambil juga misal data semester gitu ya, katakanlah ada entitas semester, maka satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak semester gitu, tapi dalam satu satu pelajaran satu tapi bisa banyak gitu. Oke, yang tipe kedua itu tipe crossroad. Tipe crossroad tuh lebih sederhana ya, karena mengandalkan ini teman-teman. Jadi utamanya crossroad tuh dari ini ini. Kenapa dinamakan crossroad? Karena seperti kaki burung ya, kaki burung. Itu entitasnya sama ya, kita pakai entitas juga. Contohnya nih, kayak di sini penerapannya kita punya tiga tiga entitas ya, customer, order, dan product. Yang mana di sini kita bisa punya atribut lain lagi gitu. Kita punya atribut untuk menampung, misal di sini ada customer ID, kita sambungkan ke sini, order ID juga masuk gitu, lalu juga ada produk ID, di sini juga masuk. Ini contoh jadinya ada yang namanya order product. Nah, di sini kita tuliskan aja di sini satu customer bisa punya banyak order. Satu ke banyak dan satu order bisa berisi banyak order produk dan satu produk bisa masuk banyak. Ya, kira-kira begitu untuk materi IR diagram hari ini. Semoga bermanfaat. Di materi berikutnya kita akan belajar tentang SQL. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.